Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran matematika yang kelima. Hari ini kita akan membahas tentang membandingkan bilangan bulat pecahan. Beda hanya seperti kemarin, ini bukan lagi bilangan bulat, tapi ini adalah bilangan bulat pecahan. Artinya kalian di sini mengenal bentuk pecahan. Sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita membacakan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran kali ini, peserta didik diminta untuk dapat menyelesaikan atau melakukan perhitungan atau bisa membandingkan pecahan, bilangan bulat pecahan. Baiklah, kita masuk ke materinya. Nah, di sana ada ayo kita amati. Ada kalanya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak cukup dengan bilangan bulat. Seperti pada masalah berikut, bagaimanakah menyatakan A. banyak kue yang tersisa, B. banyak air dalam gelas, C. panjang potongan kain. Di sana ada. Untuk menyatakan gambar 1.33, kita perlu menggunakan bilangan pecahan dengan membagi menjadi bagian-bagian seperti pada gambar berikut. Kita bisa menyatakannya A. Pada gambar berikut, kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Bagian yang tersisa adalah 3 bagian, sehingga banyak kue adalah 3 dari 4 bagian kue atau 3/4 bagian. Di sana kan ada kue tuh dibagi 4, tapi yang satunya diambil, maka tersisa jadi 3 dari 4 bagian. Yang kedua, tinggi gelas dibagi menjadi 5 bagian sama. Tinggi air yang tersisa di dalam gelas adalah 3 dari 5 bagian, sehingga banyak air adalah 3/5 gelas air. Yang berikutnya, panjang kain dibagi menjadi 3 bagian sama. Panjang kain yang tersisa adalah 2 dari 3 bagian, sehingga panjang kain yang tersisa adalah 2/3 potong kain. Biasanya dalam perbandingan itu ditulis seperti ini. Misal A per B. Ini adalah pembilang dan ini adalah penyebut. Garis ini biasanya disebut per karena melambangkan itu bentuk pecahan. Nah, itu. Oke. Bilangan pecahan pada beberapa pernyataan di atas adalah untuk menyatakan bagian dari keseluruhan. Jika A dan B adalah bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, maka bilangan pecahan A per B mempresentasikan A bagian dari B, bagian ekuivalen, sehingga objek keseluruhannya, misal panjang, tinggi, luas, berat, volume, dan lain-lain. Pada bilangan pecahan A per B, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Tuh. Ini. Oke, next. Nah, di sana ada ilustrasi pecahan. Di mana di sana digambarkan ada kotak yang dibagi menjadi 4 bagian. Habis itu yang diarsir 1 warna biru, maka kita baca 1 itu sebagai pembilangnya dan yang sisanya itu hasil dari pembilangnya. Misal di sana kan kotak tadi, maka dibaca 1/4 karena 1 bagian diambil, sisa 3. Maka otomatis dibaca di sana 1/4. Ada lagi segitiga. Segitiga itu terdiri dari 4 bagian, diarsir 1, maka dibaca 1/4. Berikutnya itu ada lagi balok yang dibagi 6 bagian, 2 yang diarsir, maka bisa kita tulis bentuk pecahannya 2/6 bagian. Ada lagi balok yang diarsir balok yang dibagi menjadi 12, yang diarsir 5, maka bisa kita tulis 2/5/12. Ada lagi balok yang dibagi kemiringannya yaitu dengan 12 bagian, yang diarsir ada 4, maka bisa kita tulis balok tersebut 4/12. Ada lingkaran yang dibagi 4 tapi yang diarsir 2, bisa kita tulis 2/4.
4 sampai yang lingkaran dibagi 8. Karena ada yang di AC 4 warna biru, maka bisa kita tulis 4/8. Nah, itu tadi ilustrasi pecahan. Oke, next. Suatu bilangan pecahan 2/4, 2/4, 3/6 menyatakan nilai yang sama, yaitu 1/2. Pecahan-pecahan yang senilai disebut pecahan ekuivalen atau sama. Perhatikan ilustrasi berikut. Bagian yang berwarna kuning jika dinyatakan dalam bentuk pecahan adalah sebagai berikut. Nah, di sana ada apa? Bukan balok kubus yang dibagi menjadi 2, 1/2 dibagi lagi menjadi 4, 2/4, yang di AC itu 2-nya pembilang, 4-nya bagian yang dibagi. Ada lagi dibagi 3 menjadi 3/6. Nah, banyak bagiannya adalah 6. Berikut juga lingkarannya dibagi 4, yang di AC 1 maka 1/4 sampai seterusnya. Oke. Nah, untuk A, B, C, dan D bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Pecahan A per B ekuivalen senilai dengan C per D jika A dikali D sama dengan C dikali B. Itu konsepnya. Nah, di sini ada catatan lagi. Informasi pada bilangan pecahan juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Jenis pecahan sejati, pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Contoh di sana ada 1/2, 4/5. Oke, bisa kita gambarkan. Pecahan sejati. Contoh 1/2, 2/3, atau 4/5. Ini contohnya. Ada lagi di sana pecahan tidak sejati. Pecahan tidak sejati. Contohnya yaitu pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Contoh 5/3, 31/3. Nah, ini pecahan yang tidak sejati. Ada lagi pecahan campuran. Nah, contoh pecahan campuran adalah sebagai berikut, itu 3/1/2. Nah, ini merupakan jenis-jenis pecahan yang kita pelajari. Oke, next. Nah, membandingkan dua bilangan pecahan. Pengukuran untuk membandingkan pecahan biasa digunakan untuk membandingkan pecahan. Nah, untuk membandingkan pecahan digunakan simbol lebih dari, kurang dari, nah itu, atau sama dengan. Nah, ini biasanya simbol yang digunakan untuk membandingkan pecahan. Nah, di sana ada contoh, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Contohnya dengan 2/3. Nah, mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar antara 3/4 dan dengan 2/3? Nah, penyelesaiannya, penyebut kedua bilangan masing-masing adalah 4 dan 3. Ini 4 dan 3. Kedua bilangan tersebut mempunyai KPK yaitu 12. Artinya KPK itu kelipatan persekutuan 12. Bisa kita tulis seperti ini. Oke, di sini aja. 12. Kenapa? Karena kelipatan persekutuannya itu ketemunya di 12. 4, 8, 12. Kalau 3,
3, 6, 9, 12. Nah, jika kita ingin membandingkan di sana sehingga pecahan 3/4 dan 23 secara berturut-turut senilai dengan 9/12, 8/12. Bisa kita lakukan seperti ini. Nilai 12 ini kita bagikan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3 9. Ingat cara membandingkannya gini. Ini kan kita sudah diketahui KPK-nya 12, maka 12 dibagi 4, 12 dibagi 4 dapat 3. 3 tadi dikali 3 hasilnya 9. Itu juga ini 12 dibagi 3 dapat 4, 4 dikali 2 dapat 8. Nah, 8/12. Setelah kedua penyebut sama, dengan mudah kita dapat menentukan bahwa 9/12 lebih dari 8/12. Dengan kata lain, 3/4 lebih besar dari 2/3. 9/12 ini lebih besar daripada 8/3. Maka yang besar antara 3/4 dan 2/3 yaitu adalah 3/4. Oke, bisa kita lanjut. Nah, di sana ada contoh soal. Bandingkan bilangan pecahan berikut. Nah, yang pertama contoh soal. Ada 2/7, 5/7. Nah, kalau kasusnya seperti ini kan apa? Penyebutnya sama, penyebutnya sudah sama, maka kita tidak perlu lagi menghitung seperti berikut, mencari KPK-nya tidak perlu lagi karena pembilangnya sudah apa? Penyebutnya sudah sama. Maka kita tinggal langsung bandingkan antara 2 dan 5. Mana yang lebih besar? Oh, ternyata 5 lebih besar daripada 2. Nah, contoh 2. Di sana ada 1/2. Ada 3/4. Nah, ini kan penyebutnya beda, maka kita bisa menggunakan seperti cara yang berikut, yaitu kita cari KPK-nya terlebih dahulu. 4 dan 2 itu KPK-nya bertemu di 4. Kita bisa hitungkan 4, sudah 4. Kalau 2, 4. Maka KPK-nya adalah 4. Kalipatan persekutuannya, nah itu ada 4. Bagaimana cara menentukannya? Nilai di pembilangnya, yaitu dengan 4 ini tadi. 4 dibagi 2 dapat 2. 2 dikali 1, maka dapat 2. Begitu juga 4 ini. 4 dibagi 4 ini hasilnya 1. 1 dikali 3, 3. Nah, kalau sudah penyebutnya sama, kita lihat angka di atasnya 2 dan 3. Mana yang lebih besar? Lebih besar 3. Maka 3/4 lebih besar daripada 2/4. Otomatis jawaban di sini adalah 3/4 lebih besar daripada 1/2. Nah, berikut masuk ke contoh 3-nya. Contoh 3. Di sana ada 3/5. Ada lagi 3/6. Ini sama kasusnya seperti yang 2. Penyebutnya berbeda. Walaupun pembilangnya sama, itu tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu adalah penyebutnya. Kita bisa menggunakan cara seperti berikut. Cari KPK-nya. 5 dan 6. KPK-nya ada di mana? Ada di 30. Hitung kelipatannya yang dimana ketemunya 5, 10, 15, 20, 25, 30. 6 juga begitu. 6, 12, 18, 24, 30. Nah, jadi KPK-nya adalah 30. 30 ini dibagi 5. Hasilnya 6. 6 dikali 3 maka 18. Nah, ini juga 30 dibagi 6 hasilnya 5. 5 dikali 3 15. Nah, yang mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 18/30. Otomatis jawabannya di sini adalah 3/5 yang lebih besar. Oke. Bisa kita lanjut. Di sana dengan menggunakan tanda sama dengan
atau lebih dari atau kurang dari, bandingkan pecahan-pecahan berikut. Ini untuk tugas 5-nya, kalian kerjakan ya. Nah, bandingkan 3/100, 5/100, ada 1/10 dengan 1/100, ada 2/5, 1/4, 99/100, 100/101, 1/5000 dan 1/5001. Nah, ini untuk tugas 5-nya, kalian bandingkan saja. Dan jangan lupa catat di buku latihan kalian. Nah, untuk tugas 5-nya ini bisa kalian baca, kerjakan di buku latihan, bandingkan, dan foto seperti kemarin, kirim ke WA Ustadz ya. Nah, thanks. Itu tadi pembelajaran kita tentang membandingkan bilangan berat pecahan. Nah, jadi untuk menutup pembelajaran kita kali ini, marilah kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.